Halo teman-teman semua, kira-kira ada yang bisa tebak nggak kita mau kemana hari ini? Pasti seru banget ya, jadi stay tune terus ya untuk update selanjutnya. Halo teman-teman semua, jadi hari ini kita lagi ada di stasiun Cikini. Jadi hari ini kita mau ke Taman Ismail Marzuki dan kita lagi ada di stasiun Cikini. Pokoknya dari stasiun Cikini kita bakal naik gokar jalannya. Karena kalau misalkan jalan kaki jauh juga dan panas juga. Iya, jauh banget. Oke. Langsung aja ikut kita yuk. See you. Jadi kalau teman-teman mau naik gokar ke Taman Ismail Marzuki, bisa tap out di pintu keluar B, arah Jalan Pegangsaan Timur dan Barat. Jadi kita sekarang lagi ada di gokar. Kita bakal menuju Taman Ismail Marzuki. Jadi yang kayak aku bilang tadi, hari ini kita akan pergi ke Exhibition Ebinale. Jadi exhibition ini adalah exhibition khusus sebenarnya ya guys ya. Jadi exhibition temporary doang untuk merayakan hari ulang tahunnya tim ke-50 tahun. Wah seru banget nih Nes, jadi gak sabar. Bisa sekarang aja gak sih? Iya Sekarang aja. kan? Ayo ayo, bye guys. Bye. Jadi di sini ada Mano dan juga ada Sania. Tapi Sania maunya buka ini setelah di dalam, oke? Karena di sini banyak polusi. Guys, ternyata ada buku festival juga di sini. Udah selesai guys ternyata. Tuh 14 November, sekarang 15. Bisa aja extend guys. Oke guys, jadi di sini banyak banget tenan-tenan makanan. Jadi nggak takut kelaparan guys kalau kesini. Seru kan perjalanan kita? Makanya yuk ikutin kita terus. Hai. Kita sekarang udah ada di depan Jakarta Biennale. Ini merupakan exhibition atau perayaan ulang tahun Taman Ismail Marzuki yang ke-50 tahun. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke dalam dan cek ada apa aja sih di dalam. Oke, kita langsung aja nih masuk ke dalam. Nah, sebelum masuk ke dalam, teman-teman bisa banget untuk scan registrasi untuk masuk ke Jakarta Biennale. Jadi kita udah sampai nih di exhibitionnya. Jadi ada apa aja sih dalam? Kalau gitu tonton terus cuplikannya. Jadi ini adalah Jakarta Biennale dari masa ke masa. Pertama kali diadakan pada tahun 1974 dan sekarang sudah beroperasi hingga tahun 2024. Seperti itu guys. Oke, jadi teman-teman, di sini ada hasil dari social eksperimen. Mata mereka ditutup dan mereka diperintahkan untuk membuat suatu karya. Dan ternyata hasilnya dari orang-orang yang dapat melihat dan matanya ditutup, mereka hanya bisa menulis atau menggambarkan objek seperti ini. Di lain cerita, di sini ada pengrajin kain yang mereka tak bisa melihat atau buta, namun bisa menghasilkan karya yang sebegini bagusnya. Di sini juga ada contoh, bapak ini tak bisa melihat, tapi beliau dapat membuat karya kain yang sangat luar biasa dengan menggunakan tangan dan juga kemampuannya. Oke teman-teman, di sini ada banyak banget hasil karya, seperti yang kayak apa ya? Yang diarsir gitu kali ya. Ini ada model karikatur dan objek lainnya yang gak kalah menarik dan sebagainya. Oke guys, tadi kan kita sudah melihat instalasi karya-karya seni yang bentuknya secara tergambar atau secara tercetak. Nah, di sini juga ada instalasi karya seni yang dimana kita bisa berinteraksi dengan karya seninya. Ini hasil karya dari Eka Wahyudi dan Azwar Ahmad. Nah ini nih juga ada karya dari kain bekas dan benang bekas yang dibuat menjadi suatu karya yang sangat indah. Aslinya ini adalah suatu karya yang sebenarnya hasil laporan praktek lapangan bidang arkeologi. Jadi teman-teman
teman-teman, kita lagi ada di bagian pohon yang namanya pohon harapan. Jadi kita menulis harapan-harapan kita ke depannya mau gimana atau ada impian. Teman-teman boleh nih. Ih, apa sih? Aduh kak, maaf kak. Ih, ganggu aja. Aduh kak, maaf kak. Maju kena, mundur kena. Halo teman-teman semua, masih sama aku lagi Ines. Dan aku masih ada di perpustakaan TIM atau Perpustakaan Jakarta. Jadi tadi kan aku sempat bilang juga ya, sebenarnya kalau hari ini tuh ada yang namanya bazar buku. Cuma sampai tanggal 14, tapi ternyata hari ini tuh extend. Jadi ayo kita lihat. Misalkan kalian masuk nih, langsung ada banyak banget buku-buku Iterelia, bestseller, langsung banyak banget di sini. Bahkan buku-buku kayak di Wattpad dan AU, kalau misalnya kalian tahu AU, itu ada di sini semua. Oke guys, sekarang kita ada di Perpustakaan Taman Ismail Marzuki atau Perpustakaan Cikini. Nah, untuk mengakses perpustakaannya, kita harus naik ke atas. Yuk, naik ke atas! Perpustakaan Cikini terdiri atas 4 lantai dan ketika berkunjung kita harus membuat akun yang terregis dengan NIK. Kemudian memasukkan tas ke loker untuk ditukar dengan tas yang transparan. Sekarang kita sudah sampai di lantai 4 perpustakaan Cikini. Lihat deh, ini semua luas banget perpustakaannya. Jadi ini bagian informasi dan sirkulasi dari perpustakaan Cikini. Jadi mesin ini itu kita bisa melakukan peminjaman buku secara self-check. Jadi ini merupakan koleksi referensi. Jadi teman-teman hanya bisa baca di tempat saja, seperti di sini. Nah, teman-teman gak usah khawatir karena di sini banyak banget space untuk baca buku di area ruang tangga baca. Gak hanya ruang tangga baca aja, space yang kita bisa gunakan itu bener-bener banyak banget. Di tiap lantai ada, bahkan ada yang ngadep ke jendela juga. Work with a view gak tuh? Perpustakaan Cikini juga menyediakan bilik dialog atau discussion room. Jadi ruang ini bisa dipinjam melalui tempat peminjaman untuk kita berdiskusi. Jadi ini ada galeri karya cetak dan juga karya rekam. Di sini juga bisa jadi working space loh. Oke teman-teman, jadi selain perpustakaan Cikini ini punya ruang bilik diskusi, perpustakaan Cikini juga memiliki ruangan podcast atau ruangan yang dipakai untuk siaran radio. Kalau misalnya kalian mau lihat, ada di sini nih guys. Ini ruangannya benar-benar gede banget dan ada 2 ruangan. Yang pertama yang ini dan yang kedua itu yang ini. Cuma ini tuh tertutup karena you know lah, kalau misalkan siaran itu kan harus di ruangan yang gak boleh bergema, gak boleh berisik. Jadi tertutup di sini guys. Oke, jadi kita lanjut. Jadi tadi kan kita udah ngebahas nih soal ruangan bilik diskusi di lantai 5 dan ruangan siaran. Jadi di sini ada banyak banget koleksi buku umum. Kalau misalnya kalian lihat, ini bener-bener sampai pojok sana tuh full isinya sama buku-buku. Nah, di sini terdapat layanan anak-anak teman-teman. Di sini terdapat koleksi dari usia 0 sampai 12 tahun. Di sini juga ada ruang baca dan ruang main anaknya. Lengkap banget pokoknya. Oke, kita lanjut ke koleksi buku umum yaitu Sastra Indonesia. Nah, jadi teman-teman, kalau kalian mau cari bukunya, bisa melalui opak ini nih. Nanti kalau lokasi simpannya sudah ketemu, tinggal diambil deh. Jangan lupa abis baca, langsung di drop di sini. Jadi kita lagi ada di Planetarium dan Observasi Jakarta. Tapi sayang sekali nih, ini belum selesai. Untuk renovasinya nih dari zaman pandemi sekitar tahun 2020. Semoga dipercepat ya, biar kita bisa melakukan observasi. Betul banget guys, gak sabar kan kita bisa akses planetariumnya? Betul banget, karena di Jakarta merupakan salah satu yang terbesar. Jadi guys, di sekitar Taman Ismail Marzuki ini banyak tempat-tempat untuk bersantai-santai kayak gini. Bisa sama teman-teman, bisa sama keluarga. Terus di sini juga karena tertutup jadi agak adem. Terus kayak ada semilir anginnya ya. Jadi pokoknya enak banget guys. Halo teman-teman, jadi di sini ada teater besar yang ada di Taman Ismail Marzuki. Dan bisa dilihat juga di belakang, banyak banget nih dari komunitas-komunitas tertentu yang mau latihan untuk tampil di teater Taman Ismail Marzuki. Jangan lupa berkunjung
berkunjung ke Taman Ismail Marzuki.